zuhdi wa yudhafu ilayya al-ithar wal futuwah li'annahu ma min akhlaqi wa kadzalika maqamul murad li'annahu min mawarithi. Bab yang ke 29 gitu nih. Fi bayani zuhdi. Jadi bab ini menjelaskan tentang zuhud wa yudhafu ilayya al-ithar wal futuwah, dan dua hal yang berkenaan dengan zuhud, yaitu isar dan futuwah. Nanti ada penjelasannya, konsepsi-konsepsi isar dan futuwah. Li'annahu ma min akhlaqi. Jadi mestinya di zuhud, semestinya kalau kita mengaku memiliki predikat zuhud, kita itu memiliki akhlak isar wal futuwah. Wakadzalika maqamul murad. Begitu juga maqamul murad. Li'annahu min mawarithi. Karena itu turunan-turunannya. Jadi kalau kita macak ngaku zuhud, maka kita harus memiliki tiga hal ini paling tidak. Isar, futuwah, sama maqamul murad. Amal ilmu alladhi huwa sababuz zuhdi fid dunya wa huwa minal iman billah wa huwa qawluhu ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ilmu yang kemudian bisa menjadi sebabnya zuhud fid dunya, yaitu iman kepada Allah. Jadi sesuatu yang bisa menyebabkan zuhud atau ilmu yang bisa menyebabkan kita zuhud fit dunya, ya iman. Jadi zuhud fit dunya, ya karena di mana ini sengit ya. Wa sababuz zuhdi, yaitu sebabnya sengit fit dunya ing dalam dunia. Dalam beberapa kitab di Minahul Saniyah, di Mirqatus Su'ud, syarahnya Sulam Taufik itu, kalau mendefinisikan ad-dunya itu ma zada ala hajati syar'iyah, gitu. Segala sesuatu yang melebihi hajat syariat itu jenis zuhud. Jadi kalau kita maca sengit dunya, bukan pada bentuknya secara materi, tetapi pada sesuatu yang melebihi. Jadi makan satu piring itu belum masuk kategori zuhud, tetapi kalau masih masuk kategori zuhud. Tapi kalau kita sudah makan 2 piring, 3 piring, mumpung enak, mumpung gratis kan gitu, atau suguhan air tadi mie apa itu, ciki mie kayak gitu. Nah, yang bisa menyebabkan kita zuhud fit dunya bahwa minal iman, yo iman, salah satunya iman bahwa minal iman. Jadi zuhud fit dunya itu pencapaian dari iman. Bahwa qauli apalagi bahwa qaulu ta'ala bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Jadi kita beriman kepada Allah bahwa urip nang dunya itu ya sak monotok, dan hidup di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal gitu. Ketika kita mengetahui bahwa hidup dunia itu mampir ngombe dan hidup akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka niscaya kita akan az-zuhdu fid dunya. Kemampuan kita untuk bisa zuhud fid dunya ya arah pandangnya ke sana, ya karena hidup di dunia itu mek dilu. Karena hidup mek dilu dan tidak berarti apa-apa, maka semestinya kita tidak fokus pada kehidupan ini, tapi kita fokus pada kehidupan akhirat. Kalau sampean maca ono Gus Baha itu kan hidup di akhirat itu kan, hidup di dunia itu kan dilutok. Bandingannya antara 70 atau 70.000 tahun. Dilutok. Wa amal hal an-nasi an hadal ilmi
apa yang kita persepsikan yang tumbuh dari pengetahuan ini, bahwa insiraful iradah anid dunia listiqdami ma indallah. Jadi semestinya kalau kita memiliki patokan ini bahwa hidup dunia itu ecek-ecek dan hidup akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, semestinya kita memiliki persepsi insiraful iradah anid dunia. Kita sudah tidak mengharapkan lagi ahlan la hidayah. Kita sudah tidak mengharapkan lagi dunia. Jadi insiraful iradah, kita memisahkan atau melepaskan diri dari hasrat-hasrat akan dunia. Listiqdami ma indallah, karena sesuatu yang agung yang ada di sisi Allah. Mestine ngoten mestine. Tapi kan hidup tidak sesederhana itu bagi kita yang kedunian itu kan. Jadi insiraful iradah, awak dhewe iso kita mampu untuk memecahkan nopo hasrat kita akan dunia itu kan ya tidak mudah bagi kita. Salah satunya mengapa itu tidak mudah, karena arah pandang kita itu salah. Karena kita menganggap dunia itu ya penting. Ngaji kan jajane, saya gak dapat rokok, saya gak dapat kopi, perasaanmu ya apa? Kan gitu. Salah satu cara Kiai Yardo untuk mempertahankan kalian duduk di sini setiap Jumat paling tidak itu adalah kopi, rokok, umbi, apalagi ciki. Nah, ciki. Nah, ya, ciki. Ada yang baru di menu hari ini ya. Ada ciki. Tanpa itu semua motivasi kita itu terdegradasi ya. Terdegradasi ya, kemudian kadang kita enak al Jawi, ayo kita kalau Jawi ngapain? Ngaji. Motivasi kita kan yang utama biasanya timbang nganggur dan gitu kan, nganggur oleh kopi, yang delala ya oleh ilmu kan gitu. Jadi tujuan kita biasanya ngaji itu ya timbang nganggur, terutama Al-Mukarram itu ya, yang rambutnya tambah ada karuan itu. Ya itu kebanyakan kita itu, kebanyakan kita motivasinya gitu. Jadi untuk mencapai insiraful iradah, jadi mestinya kalau kita mengetahui, menyadari, memahami bahwa hidup kita itu di dunia itu hanya sementara dan jauh kalah dengan kehidupan di akhirat, baik dari sisi kebaikan dan kekekalan, ya semestinya kita fokus pada sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Tapi kan tidak. Ini kenapa kok saya balik? Karena kalau katanya siapa? Terus Kamil, kalau di belakang ini berarti saya bukan pengurus NU. Jadi kalau di depan ini pengurus NU, kalau di belakang berarti penderet. Mana ya? Bahwa insiraful iradah. Jadi konsekuensi dari ilmu mengetahui bahwa akhirat itu kekal dan lebih baik, semestinya kita melepaskan diri dari hasrat akan dunia, listiqdami ma indallah. Karena ada sesuatu yang lebih agung yang berada di sisi Allah. Wa amma sababu zuhdi fima siwa Allah ta'ala bina'imil jannah wa irya bahwa idofatu haqaratil wujud ila jalalillahi ta'ala wa kamali. Sedangkan sebab zuhud pada segala sesuatu selain Allah, min na'imil jannah, dari kenikmatan-kenikmatan surga dan selainnya, yaitu idofatu haqaratil wujud. Jadi kita menyandarkan pada betapa hinanya wujud ila jalalillah wa kamali, pada keagungan Allah, pada kesempurnaan Allah. Wa hadza wa zuhdu al murad lidati. Jadi ini level awal adalah yang dibicarakan di sini adalah dunia dibandingkan dengan akhirat. Seperti itu tadi. Nah, level selanjutnya adalah
kenikmatan-kenikmatan surga dan kenikmatan-kenikmatan lainnya di akhirat nanti dibandingkan dengan Allah itu sendiri. Kan ada lagunya Dewa itu, jika surga dan neraka tak pernah ada. Oh, Krisya tadi? Keliru yang terusannya apa? Masihkah kau bersujud pada? Masihkah kau bersujud? Jadi gitu. Bagi orang awam tidak sampean-sampean ya, sampean-sampean kan kuliah di UIN kan gitu. Kecuali yang Taruna sama Unsuri. Karena kuliah di UIN, kuliah agama. Kalau bagi yang awam kan apa ya? Agama ini seolah-olah transaksional gitu. Kita beribadah, kita akan mendapatkan pahala. Kita bisa masuk surga. Jadi kayak transaksional, amal soleh kita ditukar dengan pahala, amal soleh kita ditukar dengan surga. Ya itu masih lebih baik daripada sing urepe dunya tok adalah itu ya. Lebih fokus pada kenikmatan-kenikmatan dunia daripada kenikmatan-kenikmatan akhirat. Tetapi pada level yang lebih tinggi lagi bahwa apa ya? Kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya dengan keberadaan Allah itu sendiri. Jadi kita beribadah itu karena Allah, bukan karena pahala, bukan karena surga, atau bahkan yang lebih keren kan dibandingkan dengan kita masuk di neraka kan gitu. Konsep penyelamatan, konsep golek selamat itu bahkan pada titik orang-orang yang beribadah itu masih muncul. Golek selamat itu kan kayak itu tadi. Apa kok ngaji? Ya timbang nganggur kan. Jadi menyelamatkan diri dari kengangguran kemudian kita ngaji itu kan gitu. Yang agak lebih tinggi lagi ya itu tadi. Daripada kita masuk neraka ya lebih baik kita sholat kan gitu. Meskipun sholat kita ya semuanya itu letak kadang lali rokaat, aku mau Fatihah dulu dan banyak hal yang menjadi permasalahan kita lah dalam ibadah. Tapi timbangannya gak sembahyang kok jelas-jelas mlebu neraka kan gitu. Jadi ya kayak gitu itu. Ya itulah kita gitu. Nah, kita bisa zuhud fi ma siwa wa ta'ala min na'imil jannah. Kita bisa zuhud pada segala sesuatu yang selain Allah. Perbandingannya adalah kenikmatan-kenikmatan surga, kata lagi dia. Jadi kita sudah tidak fokus, tidak arep-arep, tidak menjadikan pijakan motivasi kita dalam beribadah karena kenikmatan surga, pahala dan selainnya. Itu adalah ketika kita memandang idhofatu haqaratil wujud, bahwa keberadaan segala sesuatu selain Allah itu hina, itu ecek-ecek, itu asumsinya kan gitu, asumsinya gitu. Kalian menyukai si A, tungkaul mar'ah li arba'in, seperti arba'at dengan itu. Jadi wong wedok itu dirabi perkara papat, ketika ayune nomor Soge, Malia, Wali Hasabia, karena anak sopo gitu ya, bupati apa-apa gitu. Jadi kalau kalian nikah sama si A, kalian akan mendapatkan harta. Kalian kalau nikah sama si A langsung PNS. Kalau kalian nikah sama si A langsung lah. Keberadaan harta, tahta, wanitanya yang jadi tujuan itu tadi, derajat dan lain-lain itu tidak menjadi apa-apa, menjadi sesuatu yang tidak berarti ketika kita fokus pada ya yang wanita itu tadi, pada tujuan kita untuk bisa mendapatkan wanita tersebut. Kalau fokus kita itu pada yang wanita itu tadi, maka segala sesuatu yang mengiringi wanita tersebut, mbukrono anake sopo, mbukrono sugih, mbukrono ayun, itu menjadi tidak berarti semestinya gitu. Karena kita fokus kita kepada Allah, maka surga dengan segala kenikmatannya itu menjadi tidak berarti, haqaratil wujud. Jadi keberadaannya itu ya hina gitu. Ila jalalillahi ta'ala wa kamali, dibandingkan dengan keagungan Allah dan kesempurnaannya. Nanti pembahasan tentang jalal dan kamal ini akan lebih
pasnya dijelaskan oleh Yayarto yang jauh mendahului saya dalam belajar tasawuf dan tarekat. Wa ada wa zuhdu al murad lidati. Inilah yang dinamakan dengan zuhud al murad lidati. Jadi zuhud yang diarahkan kepada zatnya Allah. Wa huwa minal iman billahi ta'ala li ta'alluqi bil jalal wal kamal. Ini merupakan bagian dari iman kepada Allah karena persambungannya dengan kesempurnaan dan keagungannya Allah. Jadi tadi ya, zuhud pertama bandingannya adalah dunia dengan akhirat. Kita level ini saja belum lulus gitu loh ya. Ya itu tadi lah. Bandingkan ngaji tanpa kopi, tanpa rokok, tanpa ciki dengan adanya itu semua. Itu kan lebih enak ada itu semua daripada kalian dengarkan saya tuh kan sesat ya. Pikiran perut gini. Kemudian yang kedua adalah bandingannya adalah kenikmatan akhirat dengan Allah itu sendiri. Wajudu alladzi qablahu muradul lihari wa huwa farahul qalbi lihadil ma'rifah. Lah zuhud yang dimaksud di sini adalah zuhud muradul lihari, yaitu zuhud pada segala sesuatu selain Allah. Wa huwa farahul qalbi lihadil ma'rifah. Jadi kosongnya hati pada pengetahuan ini. Jadi di hati kita itu tidak ada selain Allah. Asumsinya semestinya kalau di hati kita itu masih ada selain Allah, kita tidak mungkin mampu melakukan zuhud. Manusia itu kan kalau awal-awal mungkin kita masih kecil itu ya, kita itu diajari fokus. Saya punya anak 3 tahun itu kalau saya melakukan hal yang sebelumnya sudah dilarang atau menjadi perjanjian bersama itu, dia akan mengingatkan gitu. Contoh ketika saya habis di rumah itu ada alat untuk sit up itu, yang alhamdulillah cukup kabeh itu. Kemudian kalau setelah pakai itu, dia akan protes, loh, kok diberesi gitu. Padahal dia tidak pernah beresi mainannya sendiri. Tapi untuk hal-hal yang strik itu dia akan ingat, loh, kok diberesi. Dan kemudian ibunya akan ngomel dan alhamdulillah kemudian saya akan terpaksa untuk beresi. Jadi kayak gitu. Ya anak kecil itu pegangannya gitu. Ya kalau sudah peraturannya gini ya itu yang dipegang. Semakin kita bertambah dewasa, peraturan itu ada banyak. Kemudian kita dituntut untuk memilih gitu, mana yang lebih baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, atau yang level agak ruwet itu skala prioritas. Dalam konteks seperti ini mana yang lebih didahulukan? Tambah tua gitu. Nah, pada titik semakin banyak hal yang mampu mendistraksi kita dari Allah, pada titik itulah kemudian kita akan semakin susah untuk zuhud. Karena ya itu tadi, banyak hal yang mengisi hati kita, banyak hal yang mengisi menjadi pijakan dari setiap langkah kita selain Allah. Itu yang menjadi masalah. Ya mestinya kita melampaui itu mestinya. Ya karena jenengan kan mahasiswa UIN gitu ya. Kalian mahasiswa beragama kan ya, kampus kalian saja sudah beragama. Apalagi orangnya misalnya gitu. Universitas Islam kan gitu kan. Saya kan udah SA aja, jadi saya kan sekuler. Jadi gitu, farul qalbi lihadil ma'rifah. Di hati kita itu ya mestinya hanya ada Allah. Konsep yang ditawarkan Imam Ghazali seperti itu agar kemudian kita mau zuhud. Wal qadarul wajib min azudi al murad li ma yakhuttu alal faro li awqatil wajibat. Wa zuhdu la yata'allaqu illa bil mubah. Wal qadar wajib min azudi al murad li ma yakhuttu alal faro li awqatil wajibat. Dan
kosongnya hati pada makrifat-makrifat tadi itu selain Allah, dan kemudian kadar wajib dari zuhud al-murad lihari mayahutu al-faro lihawqatil wajibat. Arahnya gini, kita itu memiliki kewajiban, katakanlah paling mudah adalah sholat 5 waktu. Jadi paling tidak pada waktu-waktu wajib itu sholat 5 waktu, atau ketika kalian puasa, atau ketika lebih diluaskan lagi urusannya adalah ketika kita melihat cewek cantik pakai you can see atau gemes dan seterusnya itu ya, kita di agama ini disyariatkan untuk hodil basor gitu ya. Jadi kata arwet itu ayo ini ya, siapa caranya lah kita menundukkan pandangan adalah jaga iman. Yang paling mudah adalah sholat 5 waktu adalah gitu ya, sholat 5 waktu. Semestinya ketika kita sholat itu kita harus ingat Allah gitu. Fokus kita itu ingatan kita, semua yang kita lakukan. Kalau yang selalu diulang-ulang oleh Erdo adalah as-sholat mirajul mu'min gitu. Jadi sholat itu adalah fase di mana kita itu bertemu dengan Allah. Tapi yang terjadi kemudian apa? Ketika kita sholat, ya pikirannya kuliahnya ya. Bahkan ada beberapa tradisi katakanlah gitu ya, yang berlaku di pesantren. Awakmu ate lali deh kayak opo ae sembayang. Itu keren. Sembayang mesti eling apa gitu. Jadi sholat itu lipat doil hajah lingkisian itu tadi ya, lali itu keren. Oh iya. Atau bahkan mungkin kalau ada teman saya di Ploso itu di kamar saya itu dia kalau menamai sholat duha itu sholat ekonomi. Ya, anak Indramayu, anak Cirebon. Ya, sholat ekonomi ya. Sholat bisnis. Atau ketika kiriman telat atau gimana, duhai gak karu-karuan. Ya itu tadi. Bahkan pada titik waktu-waktu wajib yang paling mudahnya itu direpresentasikan dengan sholat, kita itu ingat selain Allah. Kalau di dalam sholat saja kita, yang jelas itu kita ingat selain Allah, apalagi yang lain. Contoh amal-amal dunia yang bisa dijadikan bentuk akhirat. Ketika kalian kerja, ada Mas Saiful, ada cuman yang kerja. Salah. Iya lah. Udin. Khairuddin. Ada Khairuddin, ada Mas Alwan yang mau ngeruyung kepala sekolahnya. Iya, beliau kalau marah-marah keluar ruyungnya, jadi bisa double stick. Ketika kita kerja itu biasanya kita ya fokus pada pekerjaan itu. Kita lupa bahwa semestinya setiap aktivitas kita itu ada Allahnya, kalau bahasanya ya. Ada hadis yang bilang inna Allaha yuhibbul munharif. Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang bekerja. Tapi pertanyaannya, ketika kalian bekerja, itu yang ada di pikiran kalian itu kerja atau yang lain? Biasanya yang lain, yang lain selain Allah gitu maksudnya. Cicilan gitu. Wah, kalau awal bulan macak semangat, bayaran. Awal bulan dapat setengah menit setelah bayaran susah mana gitu. Saking cepetnya gitu. Saya ingat kalau saya gajian itu tidak sampai 10 menit itu uang itu langsung pindah tangan gitu. Transfer nang bojo, transfer nang cukup 5 menit baru kayak M-banking. Jadi kerja 1 bulan nggak sampai 5 menit berpulang. Hebatnya dunia tak nih. Jadi itu ya, itu tadi. Karena kala itu di Minausania, Syekh Abdul Wahab Asy'arani menjelaskan gini.
setiap pencapaian dalam hal makom, dalam hal derajat perspektif tasawuf ya, itu harus ada tobatnya. Kalau tobat kita itu tidak clear, tidak selesai, maka selamanya kita tidak akan bisa, yaitu salah satunya adalah kita tidak akan bisa ingat Allah bahkan pada titik sesuatu yang wajib seperti sholat. Itu tadi. Tobat itu kan kayak fase fase 0 itu ya. Netral sepeda ya. Fase netral. Kalau kalian kemudian tidak pernah menetralkan diri kalian tidak akan bisa naik langsung gigi 3 ya. Dari netral ke gigi 3 nggak bisa. Harus ada 1, 2, 3 gitu. Atau dari 3 langsung netral. Jadi kalau kita ingin sholat kita, sholat kita itu bisa khusyuk, bisa fokus kepada Allah, maka salah satu caranya adalah tobat kita harus serius. Imam Ghazali menjelaskan dalam beberapa kitab yang lain itu ada istilah dihlis. Dihlis itu Cak Hafid itu, dihlis itu apa? Ruang antara. Jadi kalau ada rumah itu ya, sebelum kita masuk ke rumah itu, selain rumah ini ya, jadi ada ruang tamu gitu ya, ada emperan itu. Jadi sebelum masuk ke rumah itu kan ada emperan gitu ya, kecuali yang rumahnya langsung pintu ya. Saya bilang yang saya bahas ini rumah-rumah yang kayak TV. Jadi sebelum kita masuk rumah itu ada emperan gitu, kemudian baru ada pintu untuk masuk ke rumah. Jadi dihlis itu bahasanya seperti ini. Kalau kita kemudian ingin masuk makom-makom seperti ini katakan, makom-makom toreko, kita mau melakukan suluk toreko, maka penting untuk masuk ke dihlis. Dalam artian gini, segala sesuatu yang ada di luar berhenti di depan pintu ini, sehingga kemudian kita bisa masuk ke pintu itu dengan baik. Segala sesuatu yang tidak penting bagi pencapaian dalam proses suluk, maka semuanya dibuang. Kalau dalam urusan rumah tangga itu gini, masalah kerjaan ojo digawa nang omah, pastikan selesai di depan pintu rumah, agar kemudian keluarga kita, istri kita, kalau kalian mau nikah ya, kalau tidak ya apa-apa, pastikan keluarga kita, istri kita, anak kita, semua yang ada di rumah itu tidak merasakan peliknya kerja ya. Ya itu tadi konsep dihlis itu. Jadi segala sesuatu yang kemudian tidak membangun dalam pencapaian suluk itu suluk toreko, maka semuanya dibuang. Mestinya gitu, tapi kita kan tidak mesti. Wa zuhdu la yata'allaqu illa bil mubah. Zuhud itu objek kajiannya itu cuma sesuatu yang mubah. Gitu ya. Jadi zuhud itu duduk urusannya wajib atau haram. Yang bisa dizuhudi itu sesuatu yang mubah. Kalian kelaparan, kemudian kalian harus makan. Kok zuhud? Mati orang. Agama ini tidak mengajari kalian untuk macak se ekstrim itu gitu ya. Keuangan belas, kepetuan belas, kata lagi ya. Anti gadis, karabiau, kata lagi. Tidak. Jadi urusannya hanya urusan yang mubah. Mau pacaran langsung kawin? No pacaran. Oh, no pacaran langsung kawin. Tapi cewek loh ya, jangan Nikah yes, pacaran no. Nikah yes, pacaran no. Amin. Itu agak susah pakai kusulfan juga. Wa min syarti ayakuna makduron alai. Dan salah satu syaratnya adalah ketika ya makduron alai, tahu ukurannya, tahu porsinya. Jadi kata kunci dari mubah itu ya ukuran itu. Ini urusannya sesuatu yang mubah ya. Yaitu tadi, kalian makan satu piring, bagi yang tubuhnya kecil-kecil itu kan cukup satu piring kan. Yang besar-besar seperti saya, satu piring itu kurang untuk hidup loh. Untuk hidup itu kurang gitu. Jadi ya itu makdurun alai. Kiai besar, katakanlah kayak paliknya Gus Yosi itu ya Miftah, katakanlah gitu. Ya Miftah,
seorang Rois A numpak sepeda Supra, perasaan lu ya? Pantas gak? Gak pantas. Ya Miftah, ya mobil lah. Ojo sampai sepeda Supra kaya awake kan gitu. Ya Yardo, seorang kiai besar. Ya Al-Jawi. Katanya numpak Avanza, kurang lah. satu. Enggak, sepeda ben gak iku, Satria. Numpak Satria. Jelas baju. Ya Al-Jawi numpak Satria itu kan keren. Ya ruwet kan keren. Paling no. Jadi gitu, kata kunci untuk bermain di ranah mubah itu adalah ya ukuran itu. Kita tahu ukuran wajib sehingga kemudian kita bisa bermain yang lain. Kalau kita tidak tahu ukuran wajib ya kita susah untuk menzuhudi atau ukuran yang sebaliknya haram. Kalau urusan nikah kan urusannya kan nopo syahwat, awakmu kepingin nopo gak, kedua urusan mahar sama nafkah gitu tuh. Kalau kalian tidak punya syahwat tapi punya mahar sama nafkah, sing paling apik no gak nikah. Karena kalian dianggap urusannya gini, perspektif yang diberikan dalam kitabnya Mbah Hasim itu. Cara pandangnya gini, kalau kalian tidak syahwat, meskipun kalian itu kuat mahar, kuat nafkah, ya lebih baik itu tidak nikah. Karena apa? Nikah itu akan memunculkan alaik, akan memunculkan apa? Yes, urusan-urusan pemenuhan hak, pemenuhan kewajiban. Kalau kalian nikah, kalian punya istri, itu perlu dipenuhi hak. Kalau sudah punya anak, juga perlu dipenuhi haknya. Belum lagi kalian punya mertua, istri kalian punya saudara, ruwet kabeh. Masih lebih baik kalian sendiri dan tidak punya hasrat untuk menikah, sehingga kemudian hidup kalian fokus untuk ibadah. Lah, leveling ini semuanya dibahas oleh ulama. Wis dibahas oleh ulama. Pertanyaannya apa? Dia tahu ngaji apa enggak? Jadi makduron alaihi itu salah satu prasyarat utama adalah ya kita harus sering ngaji. Karena apa? Ya itu tadi, kita tidak tahu porsi-porsi atau cara berpikir yang sesuai dengan syariat untuk saat ini paling tidak. Ya kita tahu bagaimana cara berpikir syariat, bagaimana cara berpikir agama ini dari ngaji. Kok sembarang diancar wajib kabeh. Wa amma thamratuhu fa huwa al-ithar wa huwa a'la darajati sahih. Salah satu buah dari zuhud, jadi ketika arah pandang kita itu hanya Allah, katakanlah gitu, yaitu ithar. Ithar itu a'la darajati sahih, derajat yang lebih tinggi dari sahih, dari loman. Ya itu kan loman ya. Bayangkan setiap Jumat kok bisa gelas itu kira orang Iwan? 3.000. Oh iya, Zulfan yang di warung lah. mantan dewa. Itu berapa gelas itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 kali 3.000. Lumayan Bang. Durung kacangnya, durung cikine, durung akuan. Ya aku disuruh. Per minggu seperti itu. Apalagi ketika kalian semangat dapat hidayah kayak gini ya, ketika kalian mager gitu ya, ketika kalian tidak mager malas gerak kemudian gim-giman dan seterusnya itu, kemudian kalian memutuskan untuk jalan ke sini itu kan sedekah ya Erdogan tidak karu-karuan. Lah pada titik ini, pada titik pada titik kedermawanan beliau itu menunjukkan bahwa itu salah satu bukti bahwa beliau itu maca subuh atau makan bukit, bahkan mungkin bukan hanya dermawan tapi ithar itu, karena ithar itu a'la darajati sahih. Di sini dijelaskan li anna sahih huwa badlu ma la yahtaju ilaihi samhan la takallufan. Sahih itu adalah menyerahkan sesuatu yang tidak dibutuhkan ya, karena samhan, karena memang loman gitu, la takallufan, tidak ada tuntutan. Pertanyaannya, Yai Ardo di sini ketika mengeluarkan ini semua, itu beliau butuh uang nggak? Beliau kan kaya raya. Yai Ardo itu kan keren. Beliau itu punya uang
katakanlah gitu ya, yang kemudian tidak digunakan untuk selain akhirat. Beliau punya uang digunakan untuk bangun pondok. Saya tidak tahu bangun pondok itu kemudian alasannya adalah agar maca kos-kosan atau gimana, nggak tahu ya. Jadi antara pondok sama kos-kosan kan agak ada kos-kosan yang maca pondok atau pondok yang maca kos-kosan, ya nggak tahu. Tapi di sini alhamdulillah ada ngajinya, jadi kita husnudon bahwa ini memang pondok. Jadi gitu. Kalau seandainya semua subuhan kita itu adalah sesuatu yang merupakan lebihan dari hartanya Pak Yarto, maka yang beliau itu sama sekali tidak butuh, katakanlah gitu, maka beliau masuk kategori sahol, loman. Ya soalnya beliau kaya raya gitu, sahol, jadi gak butuh, tidak masalah mengeluarkan berapapun untuk kalian ngaji, ngopi. Saya dapat jatah rokok ini kan lumayan, kira bil nih saya ini 23. Lumayan 23 gitu ya. Jadi itu sahol itu bagus loh, lebih bagus dari kita maksudnya yang cuma teko jalan kopi kan. Jadi gitu. Tapi isar huwa badluma huwa muhtajun ilaihi samhan biwari iwadin wala gharadin illa li takhalluqi bi akhlaqillah subhanahu wa ta'ala. Kalau isar adalah menyerahkan sesuatu yang dia butuh sebenarnya, tapi samhan biwari iwadin, jadi dia menyerahkan sesuatu yang sebenarnya dia butuh, tapi tidak ada iwat sama sekali ya, tidak ada ganti, tidak ada motivasi tertentu gitu. Kalau kita suka sama cewek kemudian ya kita butuh hasilnya. Marono cewek kalian butuh uang katakanlah gitu, butuh buat bayar kuliah. Kita macam pahlawan, wah sekau pos, merem sekau pos gitu loh. Alasannya apa? Cek hati putus, cek kamu cucu adalah gitu. Biar itu kan ada iwat, ada apa? Ada ganti. Juga la wala horodin, juga tidak memiliki motivasi tertentu. Iku mang ono motivasi nih. Hanya jadi dia melakukan itu, dia menyerahkan sesuatu yang dia butuh itu hanya karena dia ingin litakhalluqi bi akhlaqillah subhanahu wa ta'ala, agar dia memiliki akhlaknya Allah. Keren akhlaknya Allah. Allah itu kan keren. Allah itu apa ya? Memberikan oksigen bagi kita untuk dihirup. Mengatur skenario sedemikian rupa sehingga kemudian kita malam ini ada di sini. Dan Al-Mukarram ini sok gua ambek kacange kita Pak. Itu semua tanpa ada yang tersedak gitu kan ya. Bayangkan mangan ngene baru ono sing nyantol kan mati ya Dewi kan. Jadi semua yang masuk ke mulut kita, ke tubuh kita itu aman-aman saja gitu. Kita dapat kopi, tubuh kita mampu mencerna. Kemudian mungkin ada jedingnya juga, sebagian biasanya habis ngaji mau ke jeding dan seterusnya itu semuanya itu karena Allah gitu. Kalian mati itu karena Allah gitu. Kalian mati